Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kami bertiga akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual. Dan di sini kami akan memerankan 3 peran, yaitu sebagai observer, sebagai coach, dan sebagai coachee. Dan saya sendiri, saya Blasius Nanggor dari SMPK Dian Padang Landung. Saya Sumardin Harjo, calon guru penggerak Angkatan ke-9 dari SMA Negeri 1 Meliling. Dan saya Ferdinand Zelahut, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Meliling. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Ferdi. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Bagaimana Pak? Sehat? Ya, saya juga hari ini dalam keadaan sehat. Lebih baik Pak Ferdi, sebelum melakukan coaching sebentar yang Bapak lakukan pada coaching, jadi ada beberapa yang perlu disampaikan pada saat ini. Ya Pak. Ya, yang saya sampaikan itu berkaitan dengan rubrik penilaian yang akan saya nilaikan sebentar ini. Jadi yang pertama yang saya akan nilai sebentar ini, apakah pembicaraan Bapak itu sebentar sesuai dengan alur cerita atau tidak. Kemudian yang kedua, bagaimana coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Lalu yang terakhir, jangan lupa dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Betul. Lebih baik Pak Ferdi, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, potensi apa yang akan Anda kembangkan dalam coaching sebentar ini? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching nanti yang pertama presence, ya, kehadiran penuh saya sebagai coaching, sebagai coach, adalah coaching. Yang kedua, bagaimana saya mendengarkan dengan aktif terhadap persoalan yang disampaikan oleh coaching. Ya. Dan yang ketiga itu bagaimana saya bisa mengajukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, terima kasih Pak Ferdi, luar biasa. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi sebentar? Kompetensi spesifik yang akan saya perhatikan dan kembangkan sebentar ini, yang pertama mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua ya mengajukan pertanyaan berbobot tadi. Ya, luar biasa Pak Ferdi, terima kasih. Lalu pertanyaan yang terakhir, kira-kira indikator apa yang ingin dicapai pada coaching sebentar ini? Baik, indikator ketercapaian yang ingin saya capai dalam coaching ini adalah bagaimana atau saya ingin coachingnya itu bisa menemukan langkah-langkah supaya bisa dia keluar dari situasi atau permasalahan yang dialami, yang sedang dialami oleh coaching saat ini. Oke, luar biasa Pak Ferdi. Mudah-mudahan sebentar coachingnya berjalan dengan baik. Oke, sekarang silakan Bapak bersama coaching untuk melakukan coaching. Oke, siap. Pak Mas, selamat pagi. Ya, Kak Sfer. Selamat datang di sekolah kami. Apa kabar Pak? Ya, kabar baik. Ya pasti lelah ya, sudah datang 2 tahun ya. Ya, lumayan. Oh ya, lumayan ya. Lumayan. Oke, baik 12 ya. Selamat bertemu di sini. Baik, ngomong-ngomong Pak Mas, apa yang mau diobrolin? Ya, Kak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat Kak Sferdi karena Kak Sferdi sudah bersedia untuk menjadi teman berbagi cerita saya saat ini. Dan Kak, ini saya datang nih jujur membawa beban. Oh tidak, tidak, maksud saya tentang bagaimana persoalan yang saya hadapi di saat ini terkait dengan tugas saya di sekolah ini, Kak. Kebetulan selama 1 semester ini saya selain mengajar mata pelajaran sesuai basic saya, bahasa Inggris, juga saya dipercayakan oleh kepala sekolah dan teman-teman untuk membawa mata pelajaran prakarya. Dan ini yang menjadi beban buat saya, Kak, tentang bagaimana saya harus menjalankan ini dengan maksimal. Oh iya, jadi ada tugas tambahan di luar basicnya Pak. Iya, karena 14 saat ini diminta oleh kepala sekolah untuk menjalankan tugas tambahan, yaitu mengajar yang notabene di luar basic, yaitu mata pelajaran prakarya. Dan menjadi persoalan 14 sekarang saat ini
karena itu bukan basic sehingga ini menjadi persoalan Iya. dari 14 sendiri. Kalau Benar. anak sih tidak soal ya. Iya. Tapi bagaimanapun nanti akan berdampak pada anak hasilnya. Iya, benar Ya. sekali. Oke, 14. Terima kasih ya atas obrolannya ini. Apa yang boleh dapat dari obrolan kita kali ini? Iya, benar sekali Kak. Saya sih berharap bahwa melalui sisi berbagi cerita kita saat ini, Ya, ya. semoga saja sebentar di akhir dari perbincangan kita, Ya, ya, ya. saya akan mampu menemukan gagasan atau ide-ide baru ataupun solusi terkait dengan persoalan yang saya hadapi saat ini. Iya. Ya, kurang lebih seperti itu Kak harapannya. Oke, baik ya, tadi masalahnya jelas tadi. Yang kedua yang ingin disampaikan dalam diskusi kita atau obrolan kita ini juga jelas ya, supaya kalau bisa senantiasa kita bisa memperoleh jalan keluar dari situasi yang sedang dialami oleh Pablas. Iya, benar sekali. Oke, baik. Kira-kira Pablas inginnya bagaimana ya? Pengennya sih Kak, ya sebagai guru Ya, tentunya kita punya tanggung jawab untuk memaksimalkan Iya. tugas kita ya dalam menyampaikan pembelajaran kita di dalam kelas, itu yang diharapkan. ya. Tapi faktanya selama ini Belum. karena ini merupakan mata pelajaran tambahan yang bukan basicnya saya di situ, saya rasa masih sangat jauh dari yang diharapkan. Iya, ya. Jadi pinginnya Pablas ini ingin supaya proses atau kegiatan belajar ini bisa maksimal Iya, ya, sekali. seperti yang Pablas lakukan pada mata pelajaran basic bahasa Inggris. Iya, benar sekali. Kira-kira maksimalnya ini seperti apa? Maksimalnya kalau takaran saya ya guys, Ya, oke. setidaknya dari saya sendiri harus mampu mempersiapkan yang namanya perangkat pembelajaran yang baik. Lalu yang kedua, bagaimana saya harus mengeksekusi pembelajaran tambahan ini di dalam kelas dengan baik. Karena begini ya Kak Sir, ini prakarya ini kan ini terkait dengan bagaimana teori dan bagaimana korelasinya dengan praktik. Ya, Jadi betul. ketika ini berkesinambungan dengan baik, dapat teorinya bagus, lalu prakteknya juga bagus, ya sudah, itu yang akan menjadi penilaian maksimal menurut saya. Iya, Eh, iya, Tapi hal ini ya tentu masih menjadi persoalan. iya. Iya. Jadi Pablas ini ingin sekali supaya maksimal dalam pertama persiapan perangkat Iya, pembelajaran, iya. yang kedua eksekusinya, di Eksekusinya, lapangan, benar yang sekali. ketiga ya, atau praktiknya. Iya. Ya, kira-kira dari dua hal ini antara persiapan perangkat pembelajaran dan eksekusi ini mana yang mau disoroti ini sebenarnya? Sebenarnya sih Kak, sebisa mungkin Di praktiknya ya. tidak juga sih Kak. Sebenarnya harus mulai dari persiapan perangkat pembelajarannya, lalu bagaimana saya menyampaikan teorinya di dalam kelas, dan bagaimana anak-anak bisa berpraktik atau berkreatif dengan baik terkait dengan materi yang mereka sudah dapat. Itu sih yang menjadi tujuan saya untuk bisa menemukan gagasan baru. Oke, kalau boleh saya tahu kira-kira selama ini bagaimana prosesnya? Selama ini jujur sih Kak, karena ini lagi-lagi saya bilang tadi di mata pelajaran tambahan, saya banyak mengalami kewalahan. Ya, Perangkat pembelajaran tidak maksimal saya buat, lalu pembelajaran di kelasnya juga belum maksimal. belum maksimal, apalagi yang namanya mempraktikkan yang dibutuhkan dari mata pelajaran ini masih sangat jauh Oke, sekali. ya. Jadi persiapan dari Pablas sendiri prosesnya itu juga dalam Iya. kelas belum maksimal. Belum maksimal sama sekali. Kira-kira ide atau gagasan apa yang mau dibuat untuk bisa pelan-pelan keluar dari persoalan ini? Iya, benar sekali Kak. Memang ini yang saya sudah pikir selama ini tentang bagaimana bisa keluar dari persoalan ini. Dan begini ya Kak sekalian, saya mau berbagi dengan kira-kira bagaimana Kak Sperdi. Karena saya rencananya ini, kalau soal perangkat pembelajaran nanti mungkin saya bisa tanya pelajari, ke, ya. dan tanya ke guru-guru di tempat lain yang mungkin Ya, sesuai dengan ya. bidangnya. Bisa. Lalu soal penerapan pembelajaran di dalam kelas, saya kira mungkin nanti saya juga bisa belajar dari teman-teman guru yang punya pengalaman. Betul. Dan ini menyangkut kreativitas kan, bagaimana mempraktekkan yang sudah didapat dari teori. Karena prakarya ini kan ini lebih banyak mengajar tentang bagaimana menghasilkan sesuatu dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalkan yang benda-benda dari hutan
kita bisa menjadikan sesuatu diolah untuk menjadi sesuatu yang bisa digunakan di keluarga atau di masyarakat. Ya, jadi kurang lebih nanti selain saya belajar dari guru-guru senior atau guru-guru yang berpengalaman, juga rencana saya untuk ke aksi nyata atau prakteknya nanti saya akan bekerja sama dengan masyarakat sekitar yang punya kemampuan atau keahlian khusus dalam merakit atau merancang benda-benda yang ada dari hutan benda alam untuk bisa menjadi benda yang bermanfaat di keluarga atau di masyarakat. Ya, itu rencananya bekerja sama dengan masyarakat yang punya keahlian khusus. Oke, baik Pak Blas, luar biasa ide dan gagasan yang sangat luar biasa berkaitan dengan Pak Blas sendiri, karena ini yang menjadi kuncinya dari Pak Blas sendiri. Kira-kira Pak Blas itu inginnya seperti apa, dan Pak Blas sendiri inginnya seperti apa, maksudnya dalam kegiatan pembelajarannya tadi maksimalnya seperti apa? Atau kalau misalnya saya ubah pertanyaannya, kalau misalnya diberi penilaian itu Pak Blas kan ada di posisi mana sih? Situasi ideal itu kan maksimal sekali. Ya kira-kira sekarang ini posisinya ada di mana ini? Kalau dinilai skala 1 sampai 10 benar sekali Kak. Kalau yang saya rasakan dari yang saya sudah buat ini kan selama 1 semester ini, jujur saja sih saya bisa menilai diri saya. Kalau 1 sampai 10 saya masih ada di posisi 4 lah. 4 ya. Masih sangat jauh sekali. Masih di bawah standar ya. Di bawah standar sekali. Oke, Pak Blas mungkin dari berapa itu? Iya, kalau 10 sempurna ya mungkin belum lah. Iya, belum lah. Kalau saya bisa lakukan apa yang menjadi rencana saya tadi Kak, saya pengennya tidak perlu ke 10, 9 juga mungkin terlalu jauh kan. Saya pilih di 7 lah sudah luar biasa. Ya, itu ya sudah lihat sudah di atas rata-rata ya, karena ini pemula ya, baru ya. Iya, benar sekali. Oke, baik, luar biasa Bapak. Berkaitan dengan teori tadi ya, teori itu kan diajarkan, setelah itu dipraktekkan. Mungkin prakteknya ini yang mengalami kesulitan ya, di mana Pak Blas ini kan tidak punya pengalaman, juga belum punya basic itu sebelumnya, bukan dari prakarya. Sekarang saya mau gali dari Pak Blas ini. Kira-kira untuk praktek ini apa yang mau dibuat? Gagasan apa yang mau dikemukakan ini supaya prakteknya ini bisa berjalan dengan baik? Itu tadi Kak, ini soal praktek tadi itu tentu saya harus memiliki kesiapan dari dalam diri saya sebagai guru yang mengajar mata pelajaran ini. Ya, dan bagaimana saya betul-betul memilih orang atau masyarakat berkolaborasi dengan orang berpengalaman dan orang yang betul-betul paham dengan apa yang menjadi target dalam praktek kita. Iya, seperti itu Kak. Pasti berkolaborasi dengan ahlinya ahlinya yang mengerti itu barang, yang misalnya mau membuat sangkar ayam dari rotan atau dari apa gitu. Apa yang perlu disiapkan? Yang dipersiapkan ya pasti yang pertama Kak, kalau ngomong soal praktek pasti kita harus menyiapkan bahannya dulu. Lalu yang kedua Kak, ini secara finansial juga pasti ya Kak ya. Lalu yang ketiga kerelaan waktu lah. Betul ya, waktu ini sangat penting, apalagi masyarakat kita yang dalam tanda kutip itu yang punya keahlian yang kita undang untuk punya waktu, berarti kita juga harus menyiapkan segala sesuatu dari sini. Baik, kalau itu bisa dilaksanakan dengan baik, kira-kira kriteria keberhasilan di praktek itu seperti apa yang Pak Blas inginkan? Iya, benar sekali Kak. Kriteria bisa dikategorikan berhasil, sukses. Iya, benar sekali Kak. Ini menurut saya Kak, kalau misalkan anak-anak sudah mendapat teorinya dan mereka bisa melakukan prakteknya dengan baik dan bendanya jadi. Kita jangan omong dulu hal-hal yang besar Kak. Saya ambil contoh tadi karena salah satu materinya ini tentang membuat sangkar ayam ya Kak ya. Lalu membuat tempat duduk dari bahan-bahan hutan. Ketika anak-anak sudah bisa mempraktekkan itu dengan membuat ini dengan baik, saya kira Kak tidak ada lain lagi ukuran keberhasilan selain menghasilkan produk yang kita bisa lihat dan kita bisa manfaatkan. Itu yang menjadi ukuran. Jadi ukuran kesuksesannya itu jadi bukan pada tatanan teori lagi, tapi dari produk yang dihasilkan yang bermanfaat tadi ya. Oke, baik. Kira-kira siapa saja yang boleh terlibat dalam kegiatan ini? Iya, selain Pak Blas dengan
orang tua atau Iya. orang-orang yang berkompeten Iya. tadi yang diundang ke sekolah? Ya kak, sebenarnya tentu kalau sudah melibatkan orang dari luar lembaga ya kak ya, tentu ada orang lain dalam lembaga yang perlu terlibat dalam kegiatan kita. Tentu yang pertama pimpinan, lalu yang kedua rekan-rekan sejawat yang bisa diajak kerjasama. Oh iya. Karena kenapa saya mesti melibatkan mereka, terutama ibu pimpinan, karena setidaknya mereka juga harus tahu bagaimana prosedur dan tantangan yang saya hadapi dalam mengajar mata pelajaran ini. Tentu ada kerjasama yang baik dari ibu pimpinan dan juga dari rekan-rekan sejawat. Setidaknya ya ini juga menjadi inspirasi yang baik buat mereka. Ya, ya, ya. Jadi selain orang yang berkompeten yang digunakan, kepala sekolah dan juga kepala sekolah. Bagaimanapun kepala sekolah juga harus tahu kegiatan ini ya, karena berkaitan dengan banyak hal, akomodasi, finansial dan sebagainya dan sebagainya. Baik, Pak Blas. Dari orang-orang yang disebutkan tadi, siapa yang mau didekati duluan untuk memulainya ini? Iya, benar sekali Kak. Yang harus saya dekati terlebih dahulu ke kepala sekolah. Betul. Lalu dari kepala sekolah kalau kita bisa turun ke rekan-rekan Sekaligus memberitahukan. Iya, karena perlu ada sosialisasi sekedar untuk memberitahukan dekatnya, karena ini kalau sudah melibatkan orang dari luar supaya tidak kesannya tiba-tiba begitu. Jadi tentu ada persiapan yang matang. Lalu setelah itu baru jalurnya saya ke masyarakat yang tadi kita bilang punya keahlian. Betul. Saya akan mendekati mereka. Lalu setelah itu ke muridnya, supaya murid juga tidak mesti kaget dengan aksi yang kita buat. Iya. Seperti itu alurnya kan. Oh iya, betul ya. Jadi itu urutannya tadi ya. Urutannya seperti itu. Pertama itu harus kepala sekolah, pimpinan lembaga yang tahu sebenarnya juga sebagai penanggung jawab utama dalam lembaga pendidikan. 12, kapan ini dimulai? Ya Kak, karena ini sudah semester 1 ini sudah mau selesai ya Kak ya. Iya. Jadi tidak mungkin saya harus buat ini di semester ini lagi karena sebentar lagi sudah ujian. Artinya tidak ada jadwal lagi untuk bisa masuk kelas. Rencananya kan karena semester 2 ini di program kalender pendidikannya kami mulai sekolahnya pertengahan Januari. Nanti saya rencananya saya akan buat itu di awal Februari lah. Seminggu pertama di Februari saya sudah akan melakukan apa yang menjadi rencana saya. Oh iya, luar biasa ya. Rencananya saya sudah bisa membayangkan bagaimana hasil dan kolaborasinya. Luar biasa ya. Bagaimana menghadirkan orang kompeten ini. Baik, Ulas kita sudah ada di penghujung obrolan kita. Baik, kalau boleh saya tahu apa yang bisa disimpulkan dari obrolan kita, obrolan singkat inilah gitu. Iya, Kak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Sama-sama, Kak Sperdi, karena Kak Sperdi sudah menuntun saya menjadi teman berbagi cerita saya saat ini dan sudah membuka gagasan saya atau pikiran saya untuk bisa keluar dari persoalan ini. Dan dari perbincangan kita tadi Kak, ya saya merasa bahwa saya sudah bisa temukan gagasan atau ide-ide baru atau solusi untuk bagaimana saya bisa mengatasi persoalan atau kesulitan saya yang saya alami selama ini. Jadi seperti itu Kak, saya sudah mendapatkan beberapa solusi yang gitu. Pak Blas ya. Saya yakin lah Pak Blas ini punya potensi ya, punya kemampuan yang luar biasa untuk bisa keluar dari persoalan. Saya percaya itu Pak Blas. Pak Blas itu orang luar biasa. Baik, mungkin itu saja. Ini terima kasih sudah berbagi cerita pada hari ini. Yang berikutnya nanti sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, konteks saja ya. Oke Kak, Baik, terima kasih Pak Blas. Oke Kak Sperdi, terima kasih banyak juga ya buat kesediaannya untuk menjadi teman cerita saya. Oke, siap Pak ya. Kapan sudah butuh bantuan bisa kontak. Atau ketemu juga boleh Pak. Oke Kak Sperdi, siap. Selamat siang. Ya, selamat siang. Oke, Pak Ferdi. Iya, betul. Bagaimana perasaan setelah melakukan coaching barusan? Iya, setidaknya kita bisa membantu coaching untuk bisa keluar dari persoalan. Oke, saya juga melihatnya sangat antusias ya. Iya. Baik Pak Ferdi, ada beberapa hal yang saya mau tanyakan ke Pak Ferdi. Yang pertama ini, apa saja yang sudah dilakukan untuk mencapai indikator yang diinginkan dalam coaching barusan? Baik, yang sudah dilakukan untuk mencapai indikator ketercapaian dari coaching tadi yang pertama, jadi coachingnya tadi sudah dilakukan dengan alur tirta. Iya, betul. Bagaimana kita menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, habis itu buat rencana aksi nyata dan juga menetapkan tujuan, mengambil tanggung jawab untuk bisa mencapai apa yang sudah direncanakan itu.
dengan melakukan itu si coach bisa menemukan langkah-langkahnya untuk bisa keluar dari persoalan yang mengintai dia selama ini. Oke, luar biasa Pak Firdi. Jadi saya sangat terharu sekali melihat hasil daripada coaching barusan ini. Jadi saya akan menyampaikan catatan saya berkaitan dengan coaching barusan. Jadi pertama, Bapak-bapak melakukan coaching dengan alur kita yang sangat bagus. Kemudian yang berikut menyampaikan pertanyaan tentang tujuan daripada coaching tadi yang sangat bagus sekali. Kemudian mengidentifikasi masalah juga sangat bagus. Lalu ya rencana aksi juga sangat bagus. Dan sampai pada terakhir itu soal tanggung jawab itu semua luar biasa. Jadi ini pertanyaan terakhir Pak Ferdi. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Yang pertama, sebagai coach ya, kita harus memahami betul alur tirta itu, karena itu landasan atau peta kita untuk bisa mengarahkan si coaching. Ya, yang pertama. Yang kedua, kemampuan kita dalam menyimak ya, mendengarkan dengan aktif untuk bisa menangkap apa persoalannya sesungguhnya, baru kita mengajukan pertanyaan kepada si coach. Oke, luar. Mungkin itu. Oke, baik Pak Ferdi. Saya menyampaikan apresiasi Pak Ferdi, sangat membantu coaching tadi untuk mengeluarkan dari masalah. Oke, terima kasih. Selamat. Sampai ketemu lagi. Mas Martin, selamat siang. Selamat siang, Bapak. Senang bisa berjumpa kembali dengan Kak Martin di tempat ini saat ini. Oke, dengan Bapak yang sama Pak Blas, saya juga sangat senang sekali ketemu dengan Pak Blas hari ini. Terima kasih banyak. Bagaimana kabarnya? Hari ini saya dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Baik, ini Kak Martin. Ya. Hari ini Kak Martin kan punya tugas ya untuk melakukan coaching terhadap coach ya. Ya. Lalu tentunya Kak Martin, saya di sini sebentar akan bertindak sebagai observer atau pengamat terhadap Kak Martin selaku coach. Untuk itu Kak, sebelum Kak melakukan aktivitas coachingnya, saya terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan kegiatan coaching kita pada saat ini. Yang pertama Kak, ini terkait dengan rubrik penilaian percakapan coaching. Sebentar Kak harus mengikuti alur tirta ya. Lalu selain alur tirta yang harus diperhatikan, juga sebentar 3 kompetensi penting dalam melakukan coaching, yaitu bagaimana Kak presence-nya tentang kehadiran penuh, bagaimana Kak Martin menunjukkan tentang mendengar secara aktif, dan juga bagaimana Kak Martin selaku coach harus mampu menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Lalu Kak, selain itu juga Kak jangan lupa untuk memperhatikan 3 prinsip coaching, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Betul. Ya, baik. Selanjutnya Kak, ini di poin kedua Kak, ini saya mau tahu dulu Kak, ini kira-kira sebentar saat Kak Martin melakukan coaching, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Oke, terima kasih Pak Blas. Kompetensi coaching yang saya kembangkan sebentar itu adalah yang pertama present, kemudian yang kedua adalah mendengar aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach dapat menjawabnya dengan baik. Demikian. Terima kasih Kak. Lanjut Kak, ini dari ketiga kompetensi yang ingin Kak kembangkan, ini saya mau tahu juga tentang mungkin ada hal yang spesifik dari 3 kompetensi itu yang ingin diobservasi saat ini. Oke, terima kasih juga Pak Blas. Hal yang spesifik menurut saya 3-tiganya, mulai dari present tadi, kemudian mendengar aktif, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga beliau juga dapat menjawabnya dengan baik. Sampai demikian. Tiga-tiganya Kak. Lanjut Kak, ini kira-kira sebentar Kak, dalam melakukan coaching, indikator ketercapaiannya yang Kak sudah pikirkan? Ya, terima kasih Pak Blas. Indikator yang saya ingin capai sebentar itu adalah membantu coaching untuk mengeluarkan beliau dari masalahnya. Saya demikian. Baik Kak, ini terima kasih untuk konfirmasinya. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Kak Martin untuk boleh melakukan coaching kepada coachnya ya. Semoga sukses. Amin, Pak Blas. Terima kasih. Saya persilakan. Silakan.
Oke, selamat pagi Pak Ferdi. Selamat pagi Pak Harjo. Apa kabar Pak Ferdi? Baik. Bagaimana Pak Harjo? Kabar baik kah? Sehat Iya, kah? sama. Kita juga sampai saat ini dalam keadaan sehat terus. Alhamdulillah. Oke, baik Pak Ferdi. Apa yang mau diobrolin saat ini? Oh iya, benar sekali Pak. Dari ini saya di sekolah diberi tugas oleh kepala sekolah untuk mengampuh mata pelajaran di luar basic saya, dan itu seni budaya dan juga seni musik. Ya. Nah, yang menjadi kewalahan saya sekarang di sini ada satu jadwal di dalam satu pekan itu saya diberi waktu atau diberi jadwal pada hari Sabtu. Sementara hari Jumatnya saya kosong. Iya, iya. Kita menginginkan kalau boleh digeser ke hari Jumat. Ya, karena apa? Karena hari Sabtu itu pertama kita ini jauh dari keluarga. Iya. Ya, jadi itu yang pertama. Kita menghendaki kalau boleh hari Sabtu kita spare buat keluarga lah, kita yang jauh kan. Oh, gitu Pak ya. Yang kedua, kebanyakan kegiatan-kegiatan kita ini, kegiatan kemasyarakatan, kunjungan dari dinas-dinas, atau kegiatan program guru penggerak itu kan biasanya dibuat hari Sabtu. Sehingga anak-anak yang mendapatkan jadwal di hari Sabtu itu biasanya selalu menjadi korban. Iya. Misalnya dalam semester ini, di penghujung semester ini, mungkin cuma 50% saja saya bisa masuk ke sana. Ya, jadi persoalannya adalah persoalan jadwal di hari Sabtu itu. Iya. Ya, kalau bisa digeser ke hari lain lah selain hari Sabtu. Oh, berarti Pak Ferdi tadi permasalahannya berkaitan dengan jalannya Pak Ferdi yang selalu berada di hari Sabtu. Padahal kita juga ini kan masih memikirkan keluarga kita juga di belakang. Ya. Jadi baik Pak Ferdi. Apa yang mau didapatkan dari obrolan kita sebentar ini? Baik, yang saya mau dapatkan dari obrolan kita ini sebentar adalah saya punya gambaran bagaimana caranya saya bisa keluar dari persoalan ini. Persoalan yang saya maksudkan tadi bahwa jadwal hari Sabtu ini kalau bisa digeser ke hari lain selain hari Sabtu, hari Senin ke hari Selasa atau hari apa, pokoknya selain hari Sabtu. Karena kalau di hari Sabtu selalu saja ada kegiatan yang bisa membuat jadwal itu bertabrakan atau berbenturan, sehingga kegiatan pembelajaran itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Oke. Jadi baik Pak Ferdi. Kira-kira apa ukuran keberhasilan daripada yang Bapak konsep barusan? Untuk keberhasilannya saya ingin seperti di mata pelajaran lain atau di kelas-kelas lain, supaya setidaknya itu prosentase kegiatan pembelajaran itu bisa 80% lah atau 90% begitu. Jadi tidak ada waktu yang dibuang atau ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa menghalangi kegiatan pembelajaran di kelas. Kita menghendaki atau saya menginginkan supaya seperti kelas lain ya, mereka punya kegiatan pembelajaran itu di atas 80%. Tidak seperti yang sekarang ini. Kalau sekarang itu hanya 50% saja yang saya. Berarti yang Bapak alami selama ini hasil persentase Bapak masuk dalam kelas itu di bawah 50%. Ya, pada keinginannya Bapak itu lebih dari 5% ke atas. Ya, 70-80% lah. Jadi baik Pak Ferdi. Kira-kira sampai sekarang berapa nilai yang Bapak lihat selama Bapak masuk ke dalam proses belajar dalam kelas? Kalau dibuatkan skala soal saya masuk dan tidak di sana itu mungkin ya saya bilang tadi di angka 5 lah, karena saya belum bisa maksimal. Iya. Belum bisa maksimal karena kita tidak bisa menabrak kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Ada kegiatan bakti, ada kegiatan kunjungan dinas, ada kegiatan-kegiatan lain yang buat dari Sabtu. Dan itu harus menjadi korban. Gitu ya, baru 5 lah. Berarti Bapak melihatnya bahwa nilai hasil daripada keaktifan Bapak dalam proses belajar dalam kelas itu masih di bawah standar Pak ya? Masih di bawah. Oke, baik Pak Ferdi. Terus yang berikut, target berapa? Target Bapak mau nilai berapa? Target saya, prosentase kehadiran saya di kelas itu di atas 70% lah. Ya 80% kalau bisa seperti pelajaran-pelajaran lain atau mata pelajaran lain dari teman-teman lain juga, itu intinya di atas rata-rata, jangan sampai di bawah itu. Korbankan anak-anak Pak. Ya memang betul Pak ya. Jadi kalau kita jarang masuk dalam kelas itu, yang pasti anak-anak juga pasti rugi. Ya, materi-materi yang kita sampaikan tidak tuntas biasanya seperti itu Pak. Oke baik Pak Ferdi. Kira-kira apa ide atau gagasan Bapak sehingga kedepannya bisa memaksimalkan
yang Bapak laksanakan dalam ruangan kelas? Oke, baik. Ide atau gagasan yang muncul dalam benak saya, kebetulan saat ini kan kita sudah menghujungi semester 1 ini. Betul. Saya mau supaya di semester 2 kalau bisa jadwal hari Sabtu digeser ke hari Jumat yang kosong tadi. Oh iya, betul. Atau di hari-hari lain yang bisa bisa disituasikan begitu ya. Iya. Nah, bisa disituasikan. Nah, jadi ide saya adalah kalau bisa di semester 2 itu bisa dirubah. Oke. Berarti Bapak menginginkan tadi untuk mengantisipasi jam yang belum selesai itu Bapak harus menggeser di hari Jumat yang masih Hari lain. hari lain. Ya. Oke. Dari baik Pak Ferdi. Kemudian apa yang mau dibuat atau disiapkan untuk mencapai target tersebut? Yang pertama saya akan berkoordinasi pastinya ya Pak ya. Iya. Saya akan berkoordinasi dan pertama pihak kurikulum sebagai yang mengatur semuanya ini Iya. dan juga pimpinan. Betul. Pimpinan. Selain itu mungkin juga balik kelas yang bersangkutan. Jadi Iya. saya tidak maksimal di sini bukan karena saya malas loh. Betul. Ya, jadi karena bertabrakan. Iya. Ada kegiatan ini, kegiatan itu saya tidak mungkin melawan kan. Betul. Jadi ide yang saya mau buat ini, saya harus ketemu dengan beberapa orang ini, kurikulum, kepala sekolah, Iya. untuk menyampaikan ini. Jadi Betul. kita ini tidak masuk kelas atau tidak mengajar atau tidak ada kegiatan proses pembelajaran di kelas itu bukan karena kita tidak masuk, tapi Iya. karena berbenturan dengan kegiatan-kegiatan lain. Jadi Pak Ferdi tadi sudah menemukan gagasan gitu ya. Iya, betul. Jadi salah satunya adalah langkah terbaik itu menemukan kepala sekolah, kemudian kurikulum, Kemudian kepala sekolah ya. dengan kurikulum untuk menyelesaikan persoalan ini. Lebih baik. Jadi kira-kira apa kriterianya, Pak? Kriteria yang untuk ini sebaiknya ya kalau mau kriteria sih agak susah sekarang ya karena belum dilaksanakan ya. Tapi kriteria untuk tercapainya tujuan ini nanti saya harapkan supaya ketika sudah disetting atau sudah diatur ulang jadwalnya, Ya. ya kriterianya ya prosentase kehadiran saya itu di atas 80%. Ya, 80%. Ya, berarti soal kehadiran itu ditargetkan 80% ke atas ya. Ya. Oke, baik Pak Ferdi. Kira-kira siapa yang terlibat untuk maksudnya kriteria yang barusan? Ya, yang terlibat dalam hal ini kan pertama tadi saya bilang saya bersama murid ya saya jelaskan ini balik kelas, kurikulum dan juga kepala sekolah. Iya, betul. Kemudian siapa yang terlibat di dalam proses tersebut? Yang pastinya harus kurikulum ya yang bisa mengatur semuanya. Kurikulum ya. Ya. Jadi baik Pak Ferdi, apa yang dilakukan dalam waktu terdekat untuk Ya. memaksimalkan yang Bapak targetkan barusan? Dalam waktu dekat ini saya harus mendekati orang-orang tadi ya. Itu Iya, mungkin ya betul, saya harus betul. mendekati kurikulumnya dan juga kepala sekolahnya. Iya. Ya, untuk menyampaikan hal ini sehingga pada saat evaluasi di semester 1 ini nanti soal evaluasi kehadiran, presentasi kehadiran para guru dalam kelas ya saya bisa menyampaikan alasan saya gitu dan sekaligus menyampaikan itu. Iya. Jadi berarti Bapak sebentar ini yang dilakukan itu adalah mendekatkan orang-orang yang disebutkan tadi, Iya. dari kepala sekolah, kurikulum, dan juga mungkin bisa rekan sejawat yang lainnya. Ya, Jadi baik Pak Ferdi. Kemudian yang berikut, kapan kira-kira Pak Ferdi memulai? secepatnya Pak. Minggu depan ini kan kita ujian akhir ini. Ujian akhir di semester ini. Setelah ujian itu saya akan berbicara dengan kepala sekolah dan juga kurikulum menyampaikan hal ini. Bahwa kondisinya begini, keadaannya begini, ya kalau bisa dikondisikan Ya, supaya hal betul. ini tidak boleh terulang lagi di semester berikutnya. Karena anak menjadi korban. Bahkan mereka pernah komplain ke saya, kami Pak les seni musik ini tidak dioptimalkan begitu. Iya. Karena ini bukan kesalahan saya. Jadi luar biasa Pak Ferdi ya. Jadi Pak Ferdi tadi menyarankan lebih cepat lebih bagus. Ya. Jadi saya juga sangat salut dengan Pak Ferdi. Kemudian apa yang disampaikan dari percakapan kita kali ini? Baik, yang mau saya simpulkan dari percakapan ini adalah bahwa kegiatan ini, percakapan kita ini sangat bermanfaat dalam arti bahwa bisa mengarahkan saya ya untuk bisa keluar dari persoalan saya. Persoalannya tadi bahwa saya selalu bentrok dengan kegiatan-kegiatan dari luar, kegiatan-kegiatan sekolah pada Sabtu Iya, betul. yang berbenturan dengan jadwal saya. Ya, jadi setidaknya dari percakapan ini saya sudah mendapatkan gambaran jalan keluar untuk bisa mengatasi masalah tadi. Ya, saya sudah kemudian siapa, kapan saya ini, tanggung jawab saya dan sebagainya. Oke, luar biasa Pak Ferdi. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang Pak Ferdi targetkan
dapat terlaksana dengan baik. Ya. Lalu percakapan kita kali ini tentu akan mendapatkan jalan keluar dari Coach Ferdi menyelesaikan hambatan atau persoalan yang dihadapi saat ini. Sampai jumpa Pak Ferdi. Oke Pak. Mudah-mudahan di lain waktu kalau ada persoalan bisa kontak langsung atau bisa kita luangkan waktu untuk berdiskusi seperti ini lagi. Terima kasih Pak Ferdi. Terima kasih juga Pak Adol, terima kasih sudah meluangkan waktu mendengar cerita saya dan juga mengarahkan saya keluar. Ya, sama-sama. Terima kasih. Luar biasa. Sampai ketemu Pak. Coach, bagaimana? Sudah lega kan dengan kegiatan coachingnya? Ya, lega sekali. Luar biasa Ya, sekali. Ya. saya tadi bisa membantu Coach, rasanya begitu bisa keluarkan dia dari persoalannya. Oh iya, Iya. baik. Ya. Coach, ini kita lanjut ya Coach ya, karena masih ada tugas saya sebagai pengamat untuk bisa menyampaikan beberapa hal kepada Coach Martin yang sudah melakukan kegiatan coachingnya kepada coaching. Iya. Di Coach ini pertanyaan saya yang pertama, apa yang sudah Coach lakukan yang menjadi indikator pencapaian dalam kegiatan coaching? Oke, terima kasih Pak Bas. Jadi yang saya sudah lakukan barusan itu pertama saya melakukan coaching sesuai alur kita, itu jelas. Kemudian yang berikut saya menanyakan tujuan yang jelas pada coaching. Kemudian yang berikut saya mengidentifikasi masalah. Kemudian yang berikut adalah merancang aksi. Lalu yang terakhir adalah sampai pada tanggung jawab. Oh ya, oke. Luar biasa sekali Coach ya. Baik, Coach, ini lanjutan. Saya sih merasa luar biasa dan merasa bangga ketika menjadi observer saat ini, karena yang saya pantau dari pertanyaan saya yang pertama tadi yang barusan Kak Martin jawab memang sesuai dengan catatan saya. Penilaian saya terhadap Kak Martin saat melakukan coaching. Tadi di sini alur tirtanya dapat, lalu 3 kompetensi coachingnya juga dapat sekali. Ada mendengar secara aktifnya dapat, presence atau kehadiran secara penuhnya juga dapat. Lalu Kak Martin juga sudah berhasil menggali pertanyaan berbobot, sehingga tadi coachingnya juga ngalir dia punya gagasan atau ide yang dikeluarkan. Ini luar biasa sekali Kak. Dan juga tadi Kak Martin benar-benar sudah mempraktekkan prinsip coachingnya ya, soal kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi dari si coaching. Ini hal yang sangat luar biasa Kak. Kak, ini pertanyaan saya yang terakhir Kak. Ketika Kak Martin tadi melakukan coaching, lalu sudah menerapkan 3 kompetensi coaching, kira-kira Kak merasa tidak ada hal atau ada kompetensi coaching yang mesti dikembangkan lagi di kemudian hari? Oke, yang pasti Pak Blas, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi bagi saya, ya kompetensi yang saya kembangkan sebentar itu, yang saya kembangkan berikutnya itu adalah berkaitan dengan memahami kita itu dengan baik. Kemudian yang kedua itu adalah keterampilan menyimak. Ya, penting juga itu kita terapkan di saat kita melakukan coaching. Saya rasa demikian. Oke, baik. Kak Martin, luar biasa sekali. Saya merasa menjadi orang yang terberkati saat ini bisa menjadi pengamat buat Kak Martin, karena Kak Martin sendiri sudah melakukan itu dengan sangat maksimal. Saya sudah mengucapkan terima kasih kepada Pak Blas telah memberikan penilaian barusan. Luar biasa. Terima kasih. Sukses selalu Kak. Sukses, doa yang sama. Amin. Baik, selamat pagi Pak Blas. Ya, Kak kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik sehat. Bagaimana Kak Martin sendiri? Luar biasa Pak, pagi cerah, sehat. Ya, amin. Baik, baik Pak Blas, hari ini Bapak akan melakukan coaching ya. Iya, benar sekali. Dan saya di sini akan bertindak sebagai pemantau atau observer ya, untuk melihat ya bagaimana Bapak melakukan coaching terhadap coaching kita nanti ya. Oke, baik. Tapi sebelum kita mulai coaching, saya pertama ingin mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian. Yang pertama, nanti penilaian kita apakah nanti alurnya itu, kegiatan coachingnya itu sesuai dengan alur kita atau tidak. Yang kedua, bagaimana coach bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coaching. Yang ketiga, bagaimana si coaching nanti merespon atau menanggapi persoalan, pertanyaan atau
sejenis dinamika yang disampaikan oleh si coach. Dan berikut ya jangan lupa ya Pak ya, prinsip coaching itu ada kemitraan, ya artinya tidak ada yang ini kira-kira semesta. Yang kedua proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan di pra observasi ini. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang akan Anda kembangkan dalam coaching kali ini? Baik, terima kasih. Ini untuk kompetisi yang ingin saya kembangkan sebentar ini, yang pertama adalah tentang presence atau kehadiran penuh, lalu mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah bagaimana saya harus menggali pertanyaan-pertanyaan yang bobot terhadap coaching. Oke, baik, siap luar biasa ya. Kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik dikedepankan? Kalau bilang secara spesifik ya Kak, saya pengen sih tiga-tiganya, tapi karena mesti ada kata spesifiknya ya, saya lebih cenderung ke kehadiran penuh dengan bagaimana saya mampu menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, ini yang penting ya. Iya, coach kita. Yang berikut indikator apa ya yang ingin dicapai dalam yang dicapai atau indikator ketercapaian apa ya yang mau dikedepankan dalam coaching kali ini? Iya, baik. Kak, ini dalam kegiatan coaching saya sebentar ini, indikator ketercapaiannya sebentar ini bagaimana saya berhasil menggali atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot, yang berbobot, dan bagaimana si coaching akan mampu mengeluarkan ide atau gagasan barunya melalui pertanyaan yang saya sampaikan. Dan ketika itu berkesinambungan, saya kira itu sudah menjadi indikator ketercapaian kami pada saat ini sebenarnya. Ya. Oke, luar biasa Pak. Ya. Kalau begitu, ya silakan Bapak melaksanakan coaching. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Sukardi. Oke, saya di sini akan tetap setia mendampingi. Iya, siap. Halo, Kak Sumardi, selamat siang. Selamat siang, Selamat Poblas. berjumpa kembali. Selamat berjumpa kembali. Senang ketemu dengan Poblas. Ya, saya juga senang bisa bertemu dengan Kak Sumardi saat ini dalam keadaan yang luar biasa. Oke, terima kasih, Ya. Poblas. Baik, ini Kak Sumardi. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Sumardi karena kemarin ketika Kak Sumardi memberi kabar kepada saya bahwa saya dipercayakan untuk menjadi coachnya Kak Sumardi hari ini, saya sangat merasa luar biasa sekali ya. Iya. Dan harapannya semoga hari ini kita bisa menjalankan peran kita dengan baik ya Kak ya. Oke. Baik, Kak, ini sebelumnya saya mau tahu dulu ini Kak Sumardi punya persoalan yang mau dibagikan bersama saya saat ini, kira-kira tentang apa nih Kak? Oke, terima kasih Poblas. Dengan ungkapan yang sama, saya sengaja milih Poblas untuk menjadikan partner saya untuk menyelesaikan persoalan yang saya hadapi. Dari persoalan yang saya hadapi selama ini, bahwa saya merasa bahwa penerapan proses pelajaran dalam kelas itu yang berbasis IT saya merasa kurang mumpuni. Jadi harapan saya di ngobrol kita pada siang ini membawa perubahan bagi saya. Ya, demikian Pak Bras. Oke, baik Kak. Ini berarti persoalannya bagaimana Kak Sumardi belum menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi di dalam kelas. Iya, betul sekali Pak Bras. Baik, Kak, ini dari persoalan yang Kak Sumardi hadapi saat ini, lalu kita sebentar akan bawa dalam kegiatan berbagi cerita kita saat ini. Kira-kira sebentar Kak, di akhir dari perbincangan kita, kira-kira apa yang ingin Kak Sumardi dapatkan? Ya, tentu di akhir pembicaraan kita atau ngobrol kita siang ini, saya menginginkan bahwa kedepannya saya betul-betul menjadi orang atau menjadi guru yang betul-betul menguasai IT. Saya merasa bahwa IT ini, teknologi ini adalah salah satu penerapan membantu guru dalam proses pembelajaran dalam kelas. Baik, seperti dia Kak Sia. Ya. Oke, luar biasa sekali harapannya Kak Sia. Ya. Semoga sebentar akan tercapai dengan baik melalui perbincangan kita saat ini. Oke. Baik Kak, ini tadi Kak Sumardi punya persoalan tentang bagaimana menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi ya di dalam kelas. Yang saya mau tanyakan ke Kak Sumardi ini, memang selama ini
Kak Smardi menerapkan pembelajaran berbasis teknologi itu sudah berapa kali kira-kira selama Kak Smardi melaksanakan tugasnya di lembaga ini? Ya itu dia Pak Blas. Saya merefleksi diri bahwa selama ini proses pelajaran yang saya laksanakan dalam kelas berhadapan dengan siswa itu selalu menggunakan metode-metode lama dengan menggunakan metode ceramah, dan saya merasa bahwa media pembelajaran yang saya suguhkan kepada siswa itu belum secara maksimal yang saya terapkan. Ya, saya rasa demikian. Betul. Berarti selama ini kan berarti Kak Smardi belum tersentuh yang namanya penggunaan teknologi ya Kak ya? Iya. Ya, oh baik. Kira-kira Kak ini yang saya mau tahu ini apa sih yang menjadi hambatan dari Kak Smardi sehingga Kak Smardi sama sekali tidak mau memulai dengan hal ini? Oke, terima kasih Pak Blas. Justru itu yang saya mau sampaikan saat ini. Tadi pertama, saya merasa bahwa pribadi saya ini soal penggunaan IT ini masih kurang, ilmunya masih istilahnya apa ya, belum terlalu mahir, sehingga saya di sini betul-betul membutuhkan orang lain kayaknya untuk menyelesaikan persoalan yang saya hadapi. Ya, saya rasa demikian Pak. Seperti ini tentang persoalan kurangnya kemampuan untuk menggunakan teknologi ya. Ya, itu sudah. Baik, ini Kak, kalau saya tangkap dari cerita dari Kak Smardi ini terkait dengan kemampuan, dan saya pikir kemampuan ini mungkin akan berpengaruh dengan motivasi ya Kak ya, bagaimana kita bisa memotivasi diri untuk bisa belajar. Yang saya mau tanyakan ini kira-kira Kak ya, ini motivasi dari dalam diri Kak Smardi ini tentang bagaimana Kak Smardi mau berusaha untuk belajar, bagaimana menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kalau dibawa dalam takaran skala nih Kak ya, takaran 1 sampai 10, kira-kira motivasinya Kak Smardi untuk menggunakan teknologi saat ini ada di angka berapa kira-kira? Oh, ini dia Pak Blas. Ini yang menjadi pertanyaan yang menggelitik buat saya ya. Saya merasa bahwa saya ini kalau bicara nilai tentang mahir dalam penggunaan media, penggunaan teknologi ini, saya ada di angka 3 mungkin ya. Ya sangat rendah sekali. Justru itu saya berusaha dan saya menginginkan bahwa saya itu harus keluar dari persoalan ini, sehingga saya tadi berusaha untuk bertemu dengan Pak Blas untuk mengeluarkan persoalan ini, sehingga saya kedepannya bisa berkembang secara baik. Baik, ini Kak Smart luar biasa sekali ya. Ini apa namanya? Sekarang Kak Smardi tadi ketika membuat itu dalam takaran skala, dan Kak Smardi sepertinya masih di bawah angka standar ya Kak. Jelas sekali. Motivasinya ya. Jelas sekali itu Pak. Motivasi penggunaan teknologi. Kira-kira Kak untuk bisa keluar dari persoalan ini, apa sih rencana Kak Smardi ke depannya? Rencana-rencana baru yang Kak Smardi buat. Oke, terima kasih Pak Blas. Jadi keinginan saya, karena saya tadi menyampaikan bahwa saya ini berada di angka yang di bawah standar sekali. Saya tadi menyebut di angka 3 Pak. Iya, saya menginginkannya mungkin di angka 6 atau 7 gitulah. Karena bagi saya ya hal yang tidak kita ketahui itu tentu ada upaya, tentu ada cara untuk bisa keluar dari hal itu. Sehingga menurut saya satu-satunya cara untuk mengeluarkan saya dari hal ini adalah saya bisa bekerja sama dengan teman sejawat yang mahir dalam penggunaan IT. Itu juga salah satu cara saya sehingga saya nanti bisa keluar. Kemudian menggunakan media-media yang ada. Contoh, ini kan ada YouTube nih ceritanya. YouTube itu kan segala sesuatunya yang kita minta itu semuanya bisa kita lihat di situ. Sehingga dengan demikian ya saya merasa bahwa apa yang saya menjadi kendala selama ini bisa diatasi. Baik Kak, ini berarti Kak punya rencana yang baik ini ya, bagaimana meningkatkan kemampuannya Kak Smardi dalam teknologi. Tadi sudah disebutkan Kak Smardi akan belajar bersama rekan sejawat yang punya kemampuan bagus dan ini. Lalu yang kedua, Kak Smardi nanti akan belajar mandiri melalui tutorial itu ya. Dan Kak Smardi juga sudah sampaikan bahwa semoga dengan cara ini
Kak Smardin akan bisa keluar dari posisi 3 tadi, bisa naik ke jelas, posisi justru 3. itu harapan saya Pak Blas. Ini saya kira ini gagasan yang sangat luar biasa Kak Sia. Oke. Baik Kak, ini masih ada pertanyaan lanjutan Kak sini. Kak Smardin sudah menyebutkan tadi rencananya. Kira-kira Kak Smardin sudah membayangkan tidak ketika nanti Kak Smardin melaksanakan rencana itu, ada tidak tantangan yang Kak Smardin bakal hadapi, dan kira-kira apa sih strategi Kak Smardin untuk bisa melewati tantangan itu? Ya, terima kasih Pak Blas. Tantangan yang pertama itu soal motivasi. Iya. Ya, menurut saya itu ya. Iya. Dari motivasi ini itu penting. Ya, apalagi gunanya kita membicarakan perubahan yang drastis begitu, tapi kalau motivasi dalam diri itu tidak ada, ya saya rasa mungkin jalan di tempat. Jadi mungkin satu-satunya cara nanti kedepannya saya membiasakan diri selalu membuka YouTube, melihat hal-hal yang baru, kemudian aktif untuk berkomunikasi dengan rekan sejawat yang sudah mahir dalam bidang IT tadi. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi kendala saya selama ini itu bisa teratasi. Ya, saya rasa demikian. saya bisa tangkap Kak. Berarti nanti tantangannya sudah dihadapi dan mau keluar dari tantangan tentang motivasi ya Kak ya. Iya. Bagaimana kita harus bisa keluar dari rasa yang Betul. tidak ingin tahu menjadi Iya. tahu. Nah, Ya. itu dia. Baik. Kak, ini dari yang Kak Smardin sampaikan tadi, apa sih komitmennya Kak? Komitmennya Kak Smardin sendiri untuk bisa merealisasikan rencana dan target dari Kak Smardin sendiri. Oke, ini kan soal komitmen. Iya. Jadi pertama, tentu saya selalu berusaha dari dalam diri, ya selalu konsisten dengan apa yang saya ucapkan barusan, sehingga kedepannya ya waktu yang saya banyak waktu kosong, saya akan manfaatkan yang dengan baik. Selalu bertemu dengan teman-teman yang tadi saya sampaikan itu adalah dia orang yang mumpuni dalam bidang IT, ya selalu aktif untuk menyampaikan hal itu, menanyakan kepada beliau kira-kira bagaimana solusi yang terbaik untuk masalah yang saya hadapi. Ya, begitu. Baik, Kak Smardin, ini tadi Kak Smardin sudah menyebutkan orang-orang yang bakal terlibat untuk bisa membantu Kak Smardin. Tadi selain rekan-rekan sejawat yang punya kemampuan dalam bidang IT, kira-kira mungkin ada orang lain lagi selain mereka yang akan ikut terlibat dalam membantu Kak Smardin dalam hal ini. Ya, yang berikut saya rasa ini penting juga ya saya sampaikan. Ini soal fasilitas yang ada di lembaga kita juga ini. Ya, kepala sekolah juga penting kita harus komunikasi. Ya, ada kalanya kan kita menyampaikan materi di dalam kelas dengan menggunakan media atau dengan teknologi. Tentu kepala sekolah harus menyiapkan ya dengan menggunakan anggaran dana BOS. Tentu itu kan. Jadi kita sampaikan kepada beliau bahwa baiknya kita menyampaikan materi kepada siswa itu dengan berbagai macam media, sehingga tuntutan-tuntutan yang ada di depan mata itu kepala sekolah harus secara bijak ya mengeluarkan dana untuk mengadakan media tersebut. Luar biasa ya Kak Sia, ini saya kira peran kepala sekolah juga di sini sangat penting ya, karena bagaimanapun namanya berhubungan dengan fasilitas untuk mendukung persoalan yang Kak Smardin hadapi tadi, tentu pimpinan harus punya keterlibatan secara aktif. Pasti. Baik, oke. Kak, luar biasa sekali ya ini. Saya yakin bahwa yang menjadi perbincangan kita hari ini mampu memberikan hal yang baik kepada Kak Smardin ya, melalui tadi ide atau gagasannya. Ini Kak, pertanyaan saya yang berikutnya ini, kira-kira kapan nih Kak Smardin mau menerapkan ini dari rencana dan gagasan Kak Smardin? Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa motivasi itu penting. Jadi alangkah baiknya kalau menanyakan kapan saya memulai, ya saya sudah mencoba ini 2 bulan terakhir kalau tidak salah ya, saya sudah jalankan itu, dan alhasil ada kemajuan. Ada kemajuan. Ya, dengan saya minta bantuan teman saya yang sudah mahir di teknologi tadi. Itu yang saya. Baik, Kak Smardin, ini sepertinya waktu juga tidak memungkinkan untuk kita untuk bisa melanjutkan obrolan ini. Tapi saya yakin dan percaya bahwa
dari perbincangan kita saat ini kita sudah bisa menemukan banyak hal ya Kak ya. Betul. Kira-kira dari Kak Smadrin sendiri nih ya, dari kata awal kita tadi sampai pada penghujung perbincangan kita saat ini, apa sih yang menjadi hal baru yang Kak Smadrin dapatkan? Ya, hal baru yang saya dapatkan sekarang ini adalah setelah saya berkomunikasi dengan Pak Blas, ya sekiranya membuka wawasan saya, membuka pikiran saya tentang hal-hal yang menjadi kendala dalam diri saya. Sehingga dengan perbincangan tadi ini, saya rasa ya saya termotivasi lagi. Ya, sehingga kedepannya saya dituntut kayaknya ya untuk menguasai soal IT tadi. Ya, saya terus terang juga pada kesempatan ini senang berbicara dengan Pak Blas. Ya, betul-betul saya mengatakan bahwa tidak salah pilih orang juga saya kemarin ini untuk bertukar pikiran ya. Ya, saya rasa. Oke, baik. Kak Smadrin, terima kasih banyak ya sudah terima kasih banyak mau berbagi cerita dengan saya, dan Kak Smadrin juga sudah menjadi inspirasi saya pada. Saya juga terus terang saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Blas yang sudah berbagi kebaikan kepada saya. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak ya. Sukses selalu dalam menjalankan tugasnya. Oke, amin. Wah, luar biasa ya sudah melakukan coaching ya. Iya, Kak, sekarang rasanya. Baik, kita langsung saja Ya, ya. oke, Kak, siap. Apa saja yang sudah dilakukan untuk mencapai indikator tercapai tadi? Ya Kak, seperti ini untuk mencapai indikator ketercapaiannya dalam coaching yang baru saja kami lakukan tadi, ini saya sudah berusaha untuk bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga tadi coach juga berhasil untuk mengeluarkan gagasan-gagasannya terhadap masalah yang ia hadapi saat ini. Ya, seperti itu Kak. Ya, baik. Sebelum saya mengajukan pertanyaan berikutnya, saya juga ingin menyampaikan beberapa catatannya, Pak ya. Yang pertama, soal coachnya tadi, presence ya saya sudah lihat bahwa Bapak betul-betul hadir penuh. Bagaimana Bapak juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sudah dilakukan dengan baik. Eye contact ya, itu dilakukan dengan baik. Habis itu juga bagaimana si coach punya kreativitas untuk memaksimalkan potensi dari si coaching itu kelihatan. Yang dari proses kreatif ya, proses kreatif yang mengajukan pertanyaan yang membuat si coaching ini tadi bisa keluar dari masalahnya sendiri ya. Yang berikut soal alur tirta ya, bagaimana menanyakan tujuan dilakukan dengan baik, identifikasi persoalan ke masalahnya, rencana aksi ya, tadi seperti tanyakan ide gagasan dari si coaching seperti apa. Yang berikut juga alur bagaimana supaya si coaching ini bisa mengambil tanggung jawab dari persoalannya tadi ya. Cuma saya dikit punya catatan ya, tidak apa-apa ya. Catatan yang saya lihat tadi bahwa dalam coaching itu sebaiknya itu 80% waktunya yang berbicara itu coaching. Jadi kita hanya untuk ulas sebentar, tanya lagi, ulas sebentar, tanya lagi. Intinya kan bahwa prinsip kemitraan agar biarkan dia lebih banyak bicara dan biarkan dia lebih banyak untuk menemukan solusinya sendiri yang mengarahkan. Iya, benar sekali. Itu catatan. Baik, terima kasih. Overall good. Luar biasa. Dan pertanyaan terakhir kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching berikutnya? Ya Kak ya. Ini yang pertama ini soal mendengarkan secara aktif, karena saya ini kan jujur sangat mudah sekali terpengaruh dengan bunyi-bunyi sekitar gitu. Jadi kadang ada bunyi apa begitu, jadi sedikit konsentrasi itu dialihkan. Harus lebih fokus lagi. Lalu yang kedua Kak, bagaimana saya belajar untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coaching sesuai dengan kondisi atau situasi yang dimiliki yang dialami oleh iya benar sekali Kak, seperti itu yang harus dikembangkan lagi di kemudian hari. Baik, luar biasa ya Kak, kegiatan kita hari ini sudah berjalan dengan baik. Itu saja, sampai ketemu di oke. Terima kasih banyak Kak sudah menjadi observer saya saat ini. Oke, luar biasa. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan.
tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.